Sahabat terkasih, jika kamu pernah dihadapi dengan situasi sulit dan merasa kekurangan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu langsung pasrah dan ingin menyerah? Tak perlu khawatir, sebagai orang beriman, kita harus percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menyediakan segalanya. Jadi sahabat, taat dan percayalah pada Tuhan agar segala kekurangan di hidup kita akan terpenuhi dan diganti menjadi kelimpahan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selamanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah Tuhan menyediakan. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi jawaban bagi kita bahwa Tuhan menyediakan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami percaya firman-Mu hari ini akan menjadi jawaban bagi kami dan kekuatan bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Bayangin, 5.000 orang dengan makanan yang cuma tersedia 5 roti dan 2 ekor ikan. Wow. Melalui firman Tuhan ini Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana realita yang di surga bisa terjadi di bumi. Karena faktanya 5 roti jelai dan 2 ikan tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki yang sedang kelaparan ini.
Tetapi kebenarannya ketika Yesus mengambil 5 roti jelai dan 2 ikan itu, dan Yesus mengucap syukur, dan setelah mengucap syukur Yesus memberikannya kepada murid-muridnya itu untuk dibagikan kepada 5.000 orang laki-laki itu. Jadi kalau satu laki-laki nih ya, satu laki-laki atau satu kepala keluarga itu terdiri dari 3 atau 4 orang, maka diperkirakan yang makan itu ada sekitar 15 sampai 20.000. Wow, banyak sekali ya. 5 roti 2 ikan untuk 15 sampai 20.000 orang ya. Ini kalau secara fakta mustahil ya. Nggak mungkin. Iya betul ya. Nah, nggak mungkin cukup ya. Bukankah mujizat Tuhan ini luar biasa ya? Iya. Nah, karena secara ajaib makanan yang 5 roti dan 2 ikan itu menjadi bertambah banyak. Sehingga semua orang yang ada di sekitar itu, ada 15 sampai 20.000 kira-kira seperti itu, makan sebanyak yang mereka mau. Bahkan murid-murid Yesus mengisi penuh 12 keranjang potongan-potongan sisa makanan itu. Mungkin 1 keranjang potongan sisa itu untuk setiap murid ya mungkin ya. Kan muridnya ada 12 ya mungkin ya. Wah, luar biasa ya, masih sisa loh. Ya, biasa, berlimpah-limpah ya, puji Tuhan. Bayangkan ya betapa dahsyatnya mujizat yang dilakukan Yesus pada saat itu. Karena setelah Yesus mengucap syukur, maka terjadilah open heaven, yaitu langit sepertinya terbuka. Di mana realita dan kehendak Bapa yang di surga benar-benar terjadi di bumi, sehingga semua yang tak terbatas menjadi yang terbatas itu ya. Yang terbatas itu menjadi tidak terbatas, dan semua yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi maksudnya yang terbatas menjadi tidak terbatas. Ya. Yang tadinya mustahil jadi tidak mustahil. Tidak mustahil gitu ya. Nah, jadi Yesus sedang membuktikan nih kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa Yesus tidak bisa dibatasi. Dan Yesus tidak berespon dengan fakta yang ada. Tetapi Yesus berespon dengan apa kata Bapa Surgawi itu. Yaitu dengan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Karena Bapa sudah menyediakan yang dibutuhkan. Ya. Amin. Bapa sudah menyediakan yang dibutuhkan. Ya. Nah, kita bisa lihat nih, sehingga dengan mengucap syukur Yesus sedang membuka pintu penyediaan Bapa yang di surga itu. Yesus sedang mengubah yang terbatas menjadi tidak terbatas. Dan Yesus sedang memindahkan realita dan kehendak Bapa yang di surga itu terjadi di bumi. Amin. Ini luar biasa ya. Benar-benar kita bisa melihat bukti nyata mujizat itu ya. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Amin. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, kita harus berhenti untuk apa nih? Bersungut-sungut. Dan kita harus banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bagian kita tinggal apa? Tinggal memindahkan realita yang di surga supaya terjadi di bumi dengan apa? Dengan mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar ya. Amin. Tuhan sudah menyediakan segala-galanya. Sebab apa? Mengucap syukur adalah kata sandi atau password untuk kita dapat membuka pintu-pintu perbendaharaan janji Tuhan yang tidak terbatas itu. Dan untuk kita dapat memindahkan semua realita yang di surga terjadi di bumi. Amin. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi banyak mengucap syukur ya diingatkan ya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Wow, luar biasa ya. Nah, angka 12 ini menggambarkan tentang kerajaan Allah. Jadi melalui firman Tuhan ini, Yesus sedang mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa ketika kita mengucap syukur
bersyukur, maka kita sedang masuk ke dalam sistemnya Tuhan. Ya. Sehingga semua yang terbatas menjadi tidak terbatas. Dan semua kekurangan menjadi kelimpahan. Wah, luar biasa ya. Kita mengucap syukur sebab kita tahu bahwa Allah sudah menyediakan. Gitu ya. Dan mengapa kita mengucap syukur? Kan kita percaya Allah sudah menyediakan. Amin. Ya, Nah, amin. melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan supaya kita percaya dan jangan khawatir. Sebab Tuhan sudah menyediakan yang kita butuhkan dengan berlimpah-limpah. Oleh karena itu, ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang masuk ke dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas sehingga yang kekurangan menjadi kelimpahan. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita percaya kepada Tuhan. Supaya kita jangan meragukan Tuhan dan supaya kita jangan khawatir akan semua keperluan kita atau kebutuhan kita. Sebab Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi sebagai orang beriman, belief sistem kita atau sistem keyakinan kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan segala keperluan atau kebutuhan kita dengan tidak terbatas dan berlimpah-limpah di dalam Kristus. Jadi bagian kita tinggal datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Yesus adalah firman yang hidup. Jadi semua keperluan dan kebutuhan kita sudah ada dan sudah tersedia di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan yang sudah menjadi rema dan mengucap syukur, maka kita sedang meraih dengan iman. Semua sudah disediakan Tuhan bagi kita dengan tidak terbatas. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema Tuhan menyediakan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Satu diantaranya, silakan saya. Ini dari Nathanael Purnama. Iya. Halo, selamat malam terang kasih. Selamat malam juga Nathanael. Kami berharap Nathanael sedang menyaksikan nih saat ini ya. Iya. Dikatakan semoga Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati semua. Tolong doakan saya agar bisa mendapatkan pasangan hidup yang jelas, seiman dan baik. Tuhan memberkati. Wah, luar biasa nih Nathanael ya. Wah, tentunya kami pasti doakan ya. Supaya Tuhan memberikan pasangan hidup tadi dikatakan yang seiman, yang baik dan yang sesuai dengan rencana Tuhan untuk Nathanael. Nah ini sama nih seperti kehendak Tuhan pasti ya. Yang terbaik. Tuhan juga kepingin begitu. Pasti Tuhan maunya seperti ini. Jadi kalau soal jodoh Tuhan juga Tuhan pasti kepingin kasih yang terbaik ya. Nah sesuai dengan tema kita saat hari ini bahwa Tuhan menyediakan. Jadi Nathanael biarlah iman Nathanael jangan berpikir belum ada nih gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan buat Nathanael yang sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Nah sekarang doa Nathanael tinggal bersyukur dan minta Tuhan mempertemukan dengan jodohmu yang sudah disediakan Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan seperti Tuhan mempertemukan siapa tuh Ishak dan Ribka ya. Jadi doa Nathanael tuh gini, bukannya belum, tapi terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan pasangan yang baik, yang seiman tadi dikatakan ya, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, ada firman Tuhan nih dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan begini.
Jadi janganlah kamu seperti mereka. Ya. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Amin. Jadi Nathanael, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik Ya. bagimu, percaya itu ya. Dan itu sudah ada dalam ininya Tuhan, pikirnya Tuhan sebelum Nathanael minta ya. Kehendak yang terbaik itu sudah disediakan oleh Tuhan. Demikian juga mungkin ada sahabat yang baik ya, yang sedang menyaksikan ini, yang sedang merindukan jodoh gitu pasangan hidup ya. Kok nggak ketemu nih? Ketemu ya. Kita berdoa seperti tadi dikatakan. Biarlah kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan yang mempertemukan pada waktunya dan membuat semuanya indah pada waktunya ya. Baik Nathanael dan juga sahabat yang baik, mari kita datangkan pada Tuhan, kepada Bapa Surgawi yang baik itu. Kita percaya saat ini Bapa mendengar doa kita ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Nathanael yang saat ini Tuhan merindukan jodoh yang baik, yang seiman, yang benar-benar datang sesuai rencanamu. Dan kami percaya bahwa ini juga menjadi kehendak-Mu. Terima kasih juga untuk sahabat yang baik yang lain yang juga merindukan atau sedang berdoa untuk jodohnya. Kami bersyukur untuk firman-Mu bahwa Engkau berkata bahwa Bapa, Engkau mengetahui apa yang kami perlukan sebelum kami minta kepadamu. Oleh sebab itu saat ini kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sudah menyediakan jodoh yang terbaik untuk Nathanael yang sesuai dengan rencanamu. Bahkan juga Engkau sudah menyediakan jodoh yang terbaik untuk sahabat-sahabat yang baik yang sedang mendoakan jodoh Tuhan. Bahwa semua sudah tersedia dan semua yang terbaik yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi Nathanael dan sahabat yang baik yang lain. Dan kami berdoa saat ini bersyukur kepadamu bahwa ada waktu tertentu Tuhan mempertemukan mereka. Tuhan membuat sesuatu Tuhan yang begitu indah sebab Engkau menjadikan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah anugerah berkat Tuhan atas Nathanael dan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Dian Sahertian. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom Dian. Shalom. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Demikian isi DM dari Dian. Saya adalah anak ditelantarkan oleh kedua orang tua saya akibat kesalahan yang mereka perbuat. Saat itu saya pasrah. Saya merasa tidak ada yang menyayangi saya. Sampai suatu saat saya diadopsi dan diangkat anak oleh orang gereja saya yang puji Tuhan sangat menyayangi dan merawat saya dengan baik sampai saat ini. Terima kasih Tuhan telah menyediakan keluarga baru yang hangat untuk saya. Wah luar biasa ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan menyediakan keluarga yang penuh kasih sayang ya. Tuhan tuh selalu beri yang terbaik. Benar-benar kami jadi sangat terharu nih ya. Luar biasa dan nih. betul-betul bersyukur dengan kesaksian Dian bagaimana Tuhan menyediakan orang tua angkat yang sangat mengasihi Dian. Meskipun orang tua Dian sepertinya telah menterlantarkan Dian. Sesuai dengan tema bahwa Tuhan menyediakan, jadi Dian terus percaya ya. Dan tentunya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan juga sudah menyediakan masa depan yang indah buat Dian. Karena rancangan Tuhan untuk Dian adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Nah sahabat yang baik dan Dian, ingat ya rancangan Tuhan itu tidak ada yang buruk. Semuanya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Ada firman-Nya dalam Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dian pegang firman Tuhan ini dan sahabat yang baik pegang firman Tuhan ini supaya hari ini apa yang menjadi rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa ya. Bapa kami bersyukur buat kesaksian Dian yang begitu indah dan luar biasa. Bagaimana Engkau telah memberikan Dian orang tua angkat yang mengasihi dan menyayangi Dian. Sehingga Dian percaya pertolongan-Mu selalu ada untuk kehidupannya. Dan hari ini juga kami berdoa biarlah rancangan indah itu terjadi untuk Dian.
Dan untuk sahabat yang baik yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami berdoa biar hari ini semua rancangan Tuhan yang baik itu terjadi. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita percaya bahwa Tuhan menyediakan? Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya kepada Tuhan dan kita jangan khawatir sebab Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan dengan berlimpah-limpah. Yang kedua, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa ketika kita mengucap syukur, maka kita sudah masuk ke dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas, sehingga yang kekurangan menjadi kelimpahan. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa Tuhan memenuhi semua keperluan kita atau kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sedang berdoa untuk kebutuhanmu saat ini? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhentilah untuk meragukan Tuhan dan khawatir akan kebutuhanmu. Mari saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mulailah bersyukur dan percaya bahwa Tuhan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur sebab oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami tidak khawatir dan tidak bersungut-sungut. Saat ini kami bangkit untuk fokus dan percaya kepada Tuhan dan tidak fokus lagi kepada fakta yang ada. Kami percaya ketika kami mengucap syukur, maka kami masuk ke dalam perbendaharaan-Nya Tuhan dan masuk ke dalam sistemnya Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami menerima semua yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.